Oke, kabar bagusnya adalah ada kejutan dari Departemen Treasury atau Departemen Keuangan Amerika, yaitu kaitannya dengan buyback obligasi Amerika yang nilainya digandakan menjadi 4 miliar US dollar. Kira-kira apa dampaknya yang seperti yang Anda lihat? Harga emas langsung melejit tembus 4.500, padahal kita baru akan melakukan itu atau baru akan mendapatkan kepastiannya dari Jackson Hole Symposium minggu depan. Tapi apakah ini berarti sinyal yang membaik atau justru ada tanda-tanda memburuk terkait dengan ekonomi Amerika? Ini ada ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang tidak terlepas dari masalah situasi geopolitik. Walaupun kalau kali ini saya sempat melihatnya bukan sebagai indikasi terjadinya eskalasi militer ya. Walaupun dalam 1 minggu terakhir atau bahkan dalam beberapa hari terakhir intensitasnya kelihatannya kita semakin diliputi ketidakpastian dari sisi geopolitik. Tapi yang jelas di sini ada hal yang mungkin agak sedikit melegakan, tapi juga ada hal yang sedikit mungkin bisa menjadi pertimbangan ke depan, karena situasinya masih blur, masih abu-abu, dan itu dikaitkan dengan sanksi ekonomi terbaru dari Trump yang dikatakan sebagai ekonomi yang paling menghancurkan. Oke, yang kedua ini datang dari Scott Bessent. Departemen Keuangan Amerika akhirnya memutuskan untuk melakukan buyback lebih besar lagi dari semula 2 miliar US dollar, sekarang ini menjadi 4 miliar US dollar, dan rencana akan diberlakukan per bulan September nanti. Nah, sebagai dampak dan juga respon ataupun reaksi, Deutsche Bank memberikan indikasi bahwa hal ini akan justru melemahkan US dollar. Kalau Anda ingat, Trump waktu awal dipilih atau dilantik sempat mengatakan dia sangat ingin melihat dolar melemah. Apakah ini tanda-tanda sebagai hal yang mungkin arahnya juga menuju ke sana? Oke, dari sisi perang, saya rasa ekonomi mungkin masih tetap belum pasti kaitannya dengan lonjakan harga minyak ataupun nasib dari Selat Hormuz. Sampai detik ini saya belum dapatkan konfirmasi apakah ada diplomasi yang betul-betul berjalan atau tidak. Karena dari klaim kedua belah pihak, baik dari Iran ataupun dari Amerika, dalam ini Donald Trump mengatakan tidak ada diplomasi. Sementara sebelumnya sempat mengklaim ada diplomasi yang sedang berjalan. Kira-kira yang benar yang mana? Nah, masalahnya yang terbaru ini adalah bahwa Trump memutuskan untuk tidak lagi melakukan diplomasi ataupun berdiskusi dengan Iran, sehingga dia memerintahkan terkait dengan para penasihatnya untuk tidak meladeni ataupun melakukan pembicaraan apapun dengan Iran. Nah, konsekuensinya Trump akhirnya mengumumkan terkait dengan senjatanya adalah perang ekonomi. Penekanannya kepada ekonomi dengan cara yang baru, yaitu menekan dengan sanksi-sanksi ekonomi yang lebih luas lagi terhadap Iran, yang dikenal ataupun disebut oleh dia atau diklaim lebih tepatnya sebagai operasi ekonomi yang paling menghancurkan yang belum pernah dilakukan ke negara-negara manapun. Dan sebagai konsekuensinya negara manapun dan sebagai konsekuensinya negara atau lembaga manapun yang membantu ekonomi Iran itu akan dikenakan sanksi. Wow, ini jenis ancaman yang sebetulnya sempat kita dengar juga ya terkait dengan perang dagang beberapa waktu lalu. Apakah ini akan mirip? Ya, kita belum tahu kesimpulan akhirnya, tapi patut dicurigai ke arah sana. Oke, terkait dengan Hormuz, ada dua kabar yang sebetulnya menurut saya ini kabar bagus dan juga kabar buruk ya. Kabar bagusnya adalah Axios melaporkan tentang kemungkinan militer Amerika sudah diam-diam melakukan pelayaran atau mengaktifkan koridor pelayaran via selatan dari Selat Hormuz tersebut untuk mengangkut sebanyak 10 juta barrel per hari dari minyak yang ya mungkin ini menjadi pasokan yang terbaru untuk Amerika. Kemudian yang kedua dari sisi buruknya adalah terkait dengan laporan yang seperti biasa ada indikasi insiden kapal terbakar di Selat Hormuz yang ternyata lebih dekat ke Iran, bukan ke Oman. Nah, ini masih perlu ditelusuri lebih lanjut, konfirmasi lebih lanjut apakah betul terjadi apa tidak. Sejauh ini belum dapat konfirmasi yang terupdate ya terkait dengan insiden tersebut. Tapi saya akan menyoroti terkait dengan apa yang dilakukan oleh Amerika secara diam-diam. Oke, terkait dengan laporan dari Axios untuk masalah militer Amerika yang diam-diam mengangkut lewat jalur selatan Selat Hormuz. Oke, dua dampak. Dampak positifnya adalah bahwa ini berarti menandakan ada pasokan yang sudah mulai bertambah. Dan itu yang kita lihat dari angka inventory minyak Amerika yang dirilis sepanjang 1 minggu terakhir yang menunjukkan angkanya relatif mengalami lonjakan ataupun kenaikan. Berarti asumsi saya disinilah yang membuat kenapa harga minyak relatif stabil. Dia tidak melonjak naik, bahkan kalaupun dibilang turun juga tidak terlalu turun, tapi minimal dia meredam kekhawatiran tertentu terkait dengan nasib Selat Hormuz yang diklaim oleh Iran masih ditutup. Nah,
dampak negatifnya teman-teman, kalau seandainya ini benar, maka yang saya khawatirkan adalah kemungkinan Iran tidak akan tinggal diam. Dan itu berarti akan ada tindakan lebih lanjut, dan saya tidak bisa membayangkan apakah ini akan tindakan yang katakanlah mungkin mengancam kepada eskalasi militer, atau justru adalah lebih tepatnya mungkin ke masalah ya gangguan pasokan lebih lanjut ya terkait dengan Selat Hormuz. Yang saya lebih khawatirkan adalah penutupan Selat Hormuz secara menyeluruh atau total, sehingga kita tidak dapatkan lagi pasokan yang lebih lancar lagi seperti yang terjadi dalam 1 bulan terakhir. Nah, kabar buruknya lagi, kalau misalkan ini terlarut nah, kabar buruknya lagi, kalau ini terjadi berlarut-larut, maka hampir bisa dipastikan mungkin kita akan lihat lonjakan harga minyak kembali mendorong kepada inflasi, sehingga akhirnya memberikan kesempatan untuk Fed melakukan kenaikan suku bunga. Ya, apapun itu patut dicurigai, dan kita hampir bisa dipastikan belum mendapatkan kabar bagus yang signifikan terkait dengan diplomasi ataupun perdamaian antara kedua negara. Apalagi Amerika, dalam ini Donald Trump, selalu mengatakan bahwa mereka tidak peduli ataupun tidak menginginkan untuk diplomasi, tapi di balik itu, Trump sempat mengatakan bahwa akan ada negosiasi dengan Iran sewaktu-waktu ataupun di beberapa waktu ke depan. Yang menjadi pertanyaan, kapan? Dan kita tidak tahu, itu hanya Trump yang tahu. Oke, yang berikutnya yang kita juga soroti ini kaitannya dengan mini QE. Ya, at least pasar mengartikannya ini sebagai mini QE ya. Jadi kalau kita telusuri lebih lanjut, ternyata keputusan dari Departemen Keuangan Amerika untuk merilis pengumuman tadi malam itu dikait-kaitkan dengan tingkat utang nasional negara Amerika yang sudah melonjak mendekati, atau mungkin tadi malam itu sudah sempat sentuh 40 triliun US dollar. Wow, angka yang cukup besar. Dan Anda bisa bayangkan, basically kalau misalkan ternyata suku bunganya mengalami kenaikan, berarti tingkat utang negara tersebut juga akan semakin melonjak. Nah, real yield ataupun bahkan kita sebut saja real interest rate Amerika itu juga dalam sisi positif, sehingga yang kita lihat dalam beberapa waktu terakhir adalah dolar mengalami penguatan, US Treasury yield mengalami kenaikan. Itu juga diindikasikan ancaman terkait dengan pasar obligasi Amerika. Itu sebabnya kalau misalnya kita lihat harga obligasi ataupun pasar obligasinya Amerika, baik tenor 10 ataupun 30 tahun justru mengalami penurunan. Dan ini konsekuensinya adalah imbal hasil treasury-nya mengalami kenaikan. Nah, konteksnya, kalau misalnya kita ingat dengan apa yang dilakukan oleh Jepang saat melakukan intervensi, itu ada indikasi yang mungkin membuat Scott Bessent saat itu keberatan. Karena apa yang dilakukan oleh Jepang saat itu untuk melakukan intervensi, berarti dengan cara melepas obligasi kepemilikan surat utang negara Amerika. Yang artinya kalau itu dilakukan secara masif, maka kemungkinan obligasi pemerintah Amerika tidak diminati, sehingga yang akan kita lihat adalah pasar obligasinya cenderung melemah. Nah, itu pula yang membuat dasar perkiraan kami bahwa Scott Bessent akhirnya mengambil tindakan untuk menawarkan kepada investor akan melakukan buyback 2 kali lipat dari sebelumnya, dari 2 miliar US dollar menjadi 4 miliar US dollar. Dampaknya yang terlihat tadi malam adalah US Treasury yield atau imbal hasil obligasi baik 10 ataupun 30 tahun mengalami penurunan, dan itu berarti obligasi Amerika mengalami kenaikan. Dan hasilnya sudah kita lihat bahwa indeks saham mengalami rebound, emas pun mengalami rebound karena US Treasury turun, berarti juga dolar melemah. Nah, kalau misalkan ini terus dilakukan, maka mungkin kita akan lihat kelanjutan dari pelemahan US dollar tersebut. Bahkan sangat mungkin kalau memang ini dilakukan berturut-turut dalam 2 bulan ke depan, September, Oktober, dan bahkan menurut informasi adalah sampai ke bulan November, maka ada kaitannya juga dengan politik dalam negeri Amerika yang sebentar lagi di bulan November akan mengadakan pemilu tahun kedua. Nah, kalau misalkan seperti ini, maka dampak yang akan ditimbulkan kurang lebih skemanya akan seperti ini. Anda bisa bayangkan, Treasury melakukan buyback terhadap obligasi, berarti harga obligasi akan mulai kenaikan, dan yield obligasinya dipaksa mengalami penurunan, kemudian nantinya biaya pinjaman tentunya akan mulai penurunan. Dan ini identik dengan suku bunga yang relatif turun. Walaupun ini bukan dari sisi bank sentral, karena bank sentral kebijakannya melalui kebijakan moneter, sedangkan ini adalah kebijakan dari pemerintah. Oke, kemudian likuiditas USD akan meningkat, dan itu berarti US dollarnya akan relatif lebih longgar atau lebih lemah. Nah, dampak berikutnya ke pasar, tentunya kita akan lihat emas akan sangat-sangat mengalami kenaikan, dan itu pula yang mendasari pemikiran kami bahwa ini berarti ada tanda-tanda serius bahwa ke depan mungkin sekedar informasi bahwa ini kemungkinan sifatnya mirip dengan kepanikan ataupun kekhawatiran dari pemerintah Amerika.
Kalau memang ini tanda-tanda panik, ya berarti harusnya mungkin bank sentral tidak akan menaikkan suku bunga. Tapi tunggu dulu, pasar belum tentu akan setuju. Dan Deutsche Bank menilai bahwa konsekuensi dari kebijakan Treasury tersebut adalah bahwa nantinya bank sentral justru malah harus menaikkan suku bunga karena mereka setidaknya harus mengimbangi apa yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga akhirnya tidak terdampak kepada pasar obligasi. Tapi secara keseluruhan, Deutsche Bank pun setuju bahwa ini akan meredam ataupun ya menekan kepada US dollar lebih lanjut, sehingga akhirnya US Treasury juga akan turun dan emas akan perkasa ke depan. So, kira-kira apakah ini akan menjadikan peluang untuk emas sampai akhir tahun menuju level yang terbaru atau bahkan high baru? Kita masih belum bisa menyebutkan ke sana 100%, tapi yang jelas menurut Deutsche Bank, secara perimbangan ini adalah memberikan konteks pelemahan US dollar secara keseluruhan. Artinya lagi, kalaupun misalkan artinya lagi, kalaupun misalkan nanti Fed memutuskan untuk menaikkan entah itu 1 ataupun 2 kali, poin utamanya saat ini yang disoroti adalah kebijakan dari pemerintah. So, sangat mungkin nantinya dolar masih tetap akan melemah walaupun Fed menaikkan suku bunga. Cukup menarik ya. Jadi posisinya, kemungkinan setiap penurunan yang terjadi pada pasar emas ataupun bahkan indeks saham, kalau dikaitkan dengan kemungkinan Fed masih bisa menaikkan suku bunga, maka kemungkinan itulah peluang yang mungkin menjadi kesempatan kita ke depan. Kira-kira apakah ini akan terwujud? Ya, termasuk juga salah satunya terkait dengan kebijakan Jepang untuk melakukan intervensi mata uang yen. Oke, berikutnya data ekonomi nanti malam saya tidak melihat ada indikasi yang terlalu serius sehingga kita mungkin bisa sedikit mengabaikan, tapi jangan lupakan ini sebagai disclaimer. Beberapa minggu terakhir angkanya memang bisa dikategorikan stabil dan bahkan cenderung menguat di bawah 200K. Artinya kalau misalkan nanti malam angkanya kembali di bawah 200K, maka itu indikasi bahwa dolar bisa saja rebound, kemudian emas mungkin saja tertekan kembali, tapi sangat mungkin adalah penekanan sementara. Apalagi kalau kita lihat dalam satu hari atau satu malam, tadi malam kita sudah melihat kenaikan yang sangat sporadis ataupun sangat agresif dari emas. Kira-kira apakah profit taking atau justru akan terjadi perubahan tren?